Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Supreme Above the Sky. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Ling Tian berhasil melindungi keluarga Ling dari serangan berbagai macam musuh, di sini Ling Tian pun memurnikan tulang pedang milik kerangka Venerable kemarin. Kemudian setelah Ling Tian berhasil memurnikannya, dia pun pamit pergi kepada ayah dan Ling Yun kalau dirinya tuh harus segera balik ke Sekte Pedang. 是时候回宗门了。Ling Tian yang mulai meninggalkan kediaman keluarga Ling dan OTW ke Sekte Dewa Pedang. Di sana Ling Tian balik ke sekte tersebut bareng dengan Mu Feng, karena Mu Feng adalah murid inti dari Sekte Dewa Pedang. Walaupun Ling Tian kemarin menghabisi adiknya Mu Feng, tapi Mu Feng sendiri tak menaruh dendam. Setelah itu, mereka dapat perintah dari para tetua agar pergi ke hutan Wanjian karena ada kawanan binatang buas mengancam penduduk sekitar. 师兄，你也知道他那性子，这会儿怕是还……说起来，这差。 Setelah mereka sampai di hutan Wanjian, Mu Feng pun mencar ke tempat lain untuk membantu tim lain yang butuh bantuan. Saat itu, Ling Tian hanya bisa menyelamatkan satu murid sekte aja, karena yang lain udah pada tewas semua. Dalam kekacauan itu, Qin Hai yang merasakan kekuatan spiritual Ling Tian, dia mulai mendekat ke tempat tersebut untuk balas dendam. 师弟，就在此分开吧，再往前就危。 Qin Hai yang saat itu gagal menyerang Ling Tian dari belakang. Di sini Ling Tian nyuruh tetua Cao selaku pemimpin aula penegak hukum untuk jangan mau diperalat oleh Qin Hai. Namun tetua Cao malah nyuruh semua anak buahnya untuk nyerang Ling Tian rame-rame, tapi mereka pada nggak kuat. Padahal ranah mereka semua di tingkat lautan spiritual alias di atasnya Ling Tian. 大胆凌天！ 还敢污蔑青海长老！哎，你若要杀我，分类诛妖，你却残害。 Beberapa saat kemudian datanglah Sun Dao alias murid inti Sekte Dewa Pedang dengan niat ingin menghabisi Ling Tian, padahal dia tuh bukan suruhannya Qin Hai maupun orangnya tetua Cao. Tapi kenapa dia datang-datang bantuin gitu aja? Di momen ini, Ying Shui pun datang melindungi Ling Tian sambil berkata kalau Sun Dao melukai Ling Tian, maka dia harus melawannya dulu. 绝非我等能敌。温浩，他来这干什么？你没事吧？哦，正是，很好。 Ying Shui yang saat itu benar-benar membela Ling Tian selaku orang yang udah dianggap sebagai tuannya. Di sini tuh Ling Tian mulai sedikit menerima kehadiran Ying Shui sebagai sosok rekannya. Di mana saat itu Ling Tian yang melihat kesungguhan hati Ying Shui secara sukarela menolongnya, maka Ling Tian pun mengambil alih pertarungan tersebut. 大日本天，既然如此，没有意义。意义？ 冷血寒霜。 Qin Hai yang nyuruh tetua Cao agar segera menghabisi Ling Tian mumpung para tetua lainnya belum datang. Di sini tuh Ling Tian nakut-nakutin tetua Cao tuh. Kalau dia menyerang putra pedang, maka dirinya akan dihukum mati oleh ketua sekte. Di sini Mu Feng pun datang ke tempat itu saat Sun Dao hampir saja melancarkan serangan diam-diam saat Ling Tian berbicara. 曹长老，曹正长老。 不敢杀，我来。这话你自己信吗？别听他胡说。
Sun Dao yang melihat para tetua sekte pedang udah mulai datang, dia pun bunuh diri sambil menyebut nama Mu Wangfei. Di mana Mu Wangfei ini adalah satu marga dengan Mu Feng, tapi Mu Feng berkata kalau itu bukan rekannya alias suruhan pihak kerajaan. Setelah itu, tetua Zhao dan Qin Hai pun disidang, di mana Chu Tong terlihat marah kepada tetua Zhao karena dia yang berasal dari keluarga Chu udah mencoreng nama baik keluarga Chu. 孙浩库，我来拦住沐风，你们去杀了林，不会再出现第二个孙浩。他是穆王妃的人。唉。 Ketua Sekte Dewa Pedang yang saat itu bertanya kepada Qin Hai apakah dia mengakui perbuatan jahatnya itu kepada Ling Tian. Karena tetua Zhao udah berkata kalau dia disuruh Qin Hai. Di sini Qin Zhen selaku bapaknya Qin Hai alias petinggi di sekte sana bilang kalau tetua Zhao bersekongkol dengan Sun Dao yang disuruh oleh Mu Wangfei. Dengan begini Qin Hai bisa bebas dari tuduhan dan tetua Zhao sendiri langsung dihabisi gitu aja. 不如便是谋害贱子的主谋。秦海长老，他是受了无妄之灾，必是受了穆王妃的贿赂，此次联合孙浩谋害。 Malam harinya saat Qin Zhen ngajak Qin Hai untuk balik dan beristirahat, dia pun memperingatkan Qin Hai untuk jangan gegabah membalas Ling Tian. Karena dirinya mau mengasingkan diri dulu untuk menerobos Rana Sage agar bisa menguasai Sekte Dewa Pedang. Di waktu bersamaan, Ling Tian juga sedang berlatih pula karena musuhnya makin lama makin banyak. Di sisi lain, Ying Shui yang mau balas dendam kepada Qin Hai karena dia menargetkan Ling Tian. Di sini Chu Tong yang melihat para penjaga kediaman Qin Hai pada tewas tuh membuatnya khawatir kalau Ling Tian bertindak nekat. Saat itu Ying Shui yang tak bisa menembus pertahanan Qin Hai pun dibantu oleh Chu Tong karena dia mengira kalau serangan ini adalah ulahnya Ling Tian. 想说什么呢？我这师弟，他的伤还没好，除了我。 Ying Shui dan Chu Tong yang saat itu tak berkutik di hadapan formasi milik Qin Hai. Di sini Ling Tian pun datang melindungi mereka berdua dengan teknik teleportasi untuk bisa sampai tepat waktu. Kemudian Qin Hai yang menyambungkan formasi jebakannya yang udah dia persiapkan untuk Ling Tian. Apasnya lagi formasi jebakan itu malah diubah oleh Ling Tian dan sekarang malah jadi formasi miliknya Ling Tian. 小师弟， Ling Tian yang saat itu menyerang Qin Hai dibantu oleh Chu Tong dan Ying Shui di sana. Di momen itu tuh serangan kuat Ling Tian dihalau oleh Qin Hai menggunakan tripod kekacauan yang dia pinjam dari bapaknya. Tentu aja karena tripod itu nggak bisa ditembus oleh kultivator di bawah Rana Celestial. Pada akhirnya Ling Tian pun menggunakan mode tubuh Raja Pedang untuk menghancurkan tripod tersebut. 你还不算盘子。 Qin Hai yang saat itu menahan serangan Ling Tian dalam mode tubuh Raja Pedang itu, sayangnya serangan kedua tuh nggak bisa dia tahan. Dimana kali ini Qin Hai langsung lenyap gitu aja setelah terkena serangan Ling Tian barusan. Setelah itu tak lama kemudian mereka malah dihampiri salah satu tetua petinggi bernama Tetua Lu, di mana Ling Tian langsung dibawa masuk ke dalam domain miliknya. Ling Tian yang saat itu mengaku salah karena udah menghabisi Qin Hai mengingat dia melindungi dua rekannya. Di sini tuh Ling Tian gak disalahkan sepenuhnya tuh. Karena Tetua Lu paham karena Qin Hai sendiri emang selalu bersikap arogan. Kemudian saat Qin Zhen masuk ke domain tersebut untuk menangkap Ling Tian, Tetua Lu pun melindungi Ling Tian dengan teknik pedang penopang langit.
凌天，你可知错？看好了。 Qin Zhen yang tak terima Ling Tian menghabisi Qin Hai selaku anaknya Qin Zhen, di sini tuh Tetua Lu nyuruh Qin Zhen pergi dari sana aja, karena Tetua Lu bersaksi jika Ling Tian ini dari 2 jam lalu bersamanya. Setelah Qin Zhen pergi, Ling Tian pun disuruh Tetua Lu untuk menerukan teknik pedang penopang langit barusan, tapi Ling Tian bisa menguasainya sebagian, hingga akhirnya membuat Tetua Lu begitu kagum kalau Ling Tian benar-benar berbakat. 天昨夜一直在饮酒，老夫岂能坐视不理？陆一天，此事与你无关。陆太上今日值得你这么护着？很好。 Ling Tian yang saat itu melatih teknik penopang langit milik Tetua Lu, tapi dia harus meminjam kekuatan langit. Di sini tuh Ling Tian dibuat bingung tuh. Karena dia jadi musuh pihak langit sampai kembali ke masa lalu gini, makanya dia harus nyari alternatif lain. Setelah itu, Ling Tian pun pergi ke Aula Bintang lantai 2, di mana dia berniat nyari artefak lain dan menantang master di lantai 2 sana yang bernama Xinghuo. 凌天之上，那老夫便拭目。 Orang-orang yang penasaran dengan pertarungan Ling Tian di dalam Aula Bintang sana, karena Xinghuo sendiri sih adalah peringkat ketiga terkuat di aula sana. Ternyata Ling Tian bisa mengalahkan avatar Xinghuo dengan mudah tuh. Bahkan avatar Guan selaku master nomor 2 terkuat sekalipun juga dikalahkan Ling Tian dengan mudah pula. Sampai pada akhirnya Ling Tian penasaran pengen nantang avatarnya Mufeng yang merupakan terkuat nomor 1 di sana. 灵啊，如何评价？剑子能赢吗？我看呐，你小子，如何评？下一个挑战的是古安师兄。 Wah, sepertinya Ling Tian bakal jadi idola baru di aula sana tuh. Kira-kira Ling Tian bisa kalahkan avatarnya Mufeng nggak tuh? Ya silakan tunggu saja ya kelanjutannya nanti. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.